Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah, segala puji serta syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dimana insya Allah mudah-mudahan selalu kita bersyukur serta mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan kita selalu bersyukur serta mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka akan Allah tambah nikmat itu. Namun ketika kita tidak pernah mensyukuri, kita tidak pernah bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas rezeki yang Allah berikan kepada kita, niscaya azab Allah sangatlah pedih. Tak lupa salawat beringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mana insyaallah mudah-mudahan yang kita selalu bersolawat dengan kita agungkan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak kita semua mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Salam hormat, salam sayang, salam santun, salam seduluran, salam bahagia untuk para sahabat-sahabat, untuk para subscriber lovers dimanapun panjenengan berada, yang di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mugi-mugi panjenengan semuanya selalu dalam lindungannya Allah, yang mana insya Allah mudah-mudahan apa yang menjadi hajat niat panjenengan semuanya, mudah-mudahan Allah kabulkan dan Allah permudah. Jadi sahabat, sebelumnya kita salawatan dulu ya. Ya mugi-mugi dengan kita selalu bersolawat, insya Allah kelak kita semua tergolong umat Nabi Muhammad yang kelak mendapatkan syafaat kanjeng Nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahirul qalbi nakiyun zakiru lillah al-mustafa safiyu salla alaihi Allah akhlaquhu wa sifatuhu subhana man sawwah وكتوبة وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا مقاه يا رحمن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم طاهر القلب نكي ينذكر لله المصطفى صفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه وكتوبة وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا مقاه يا رحمن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم طاهر القلب نكي ينذكر لله المصطفى الصفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه وكتوبة وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله
فاكتب لنا مقاه يا رحمن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya sahabat rahmati Allah, tadi siapa kameramen saya sendiri. Tadi saya kan di mobil sahabat ya. Tadi rencana sih iseng-iseng mau keliling lah kan, mau jalan-jalan. Jadi kameramen saya ngasih info bahwasannya ada seorang wanita yang menawarkan dirinya untuk dipakai. Ya maaf cipta seperti wanita BO, maaf kasar ya. Seperti wanita malah, wanita BO seperti itu. Namun di sini seperti ada keganjalan dari wanita tersebut. Nah, jadi saya penasaran. Benar nggak sih kok ada seorang wanita yang langsung menawarkan dirinya kepada laki-laki, naudzubillah. Tapi intinya gini sahabat. Jangan pernah kita menghina seorang pendosa seakan-akan kita tidak pernah berbuat dosa. Namun ketika ada seorang pendosa, kita ingatkan supaya apa? Dia tidak menjalankan, tidak melanjutkan perbuatan dosanya. Intinya setiap manusia pasti memiliki salah dan khilaf. Karena manusia yang sempurna cuma satu, yaitu Kanjeng Nabi SAW. Jadi selaku umat Nabi Muhammad tidak bosan-bosan dan tidak sungkan-sungkan kita tuh selalu menyampaikan atas hal kebaikan. Sampaikanlah kepada sesamamu atas kebaikan. Tapi tidak ada yang pernah mengajarkan, bagaimana Kanjeng Nabi tidak pernah mengajarkan hujat, hina seorang pendosa seakan-akan seorang pendosa tersebut adalah ahli neraka. Karena yang tahu seseorang di akhir nanti masuk neraka atau surga di akhir hayatnya. Yang penting ketika kita merasa baik, jangan pernah kita sombong atas kebaikan yang kita lakukan. Jangan pernah kita sombong atas ibadah yang kita lakukan kepada Allah Ta'ala. Jangan pernah kita merasa yang paling taat kepada Allah. Karena apa? Sesungguhnya syaitan turun, Allah masukkan ke dalam neraka bukan atas dasar setan atau iblis tidak mau menyembah Allah, tapi melainkan iblis sombong akan ibadahnya. Mudah-mudahan kita tergolong umat Nabi Muhammad yang selalu mengingatkan sesama agar menjadi lebih baik dan terus lebih baik. Bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita langsung. Tadi kamu nampaknya di mana? Nampaknya di mana? Oh iya, sama satu lagi sahabat-sahabat untuk liontin merah Ratu Kidul. Ini ya, ini kayak kasih mahar, harganya ini di 2 juta saja sahabat. Liontin merah Ratu Kidul. Untuk mahar ini saya buat 2 juta. Langsung WhatsApp di admin di 081397723334. Bismillah. Jadi kamu jumpai di mana? Di daerah sini berarti. Memang di sini daerahnya. Jadi memang di situ, di sini lokasinya. Tapi kamu nggak salah kan? Apa? Memang di sekitar sini. Benar. Tapi itu kamu nggak bohong kan? Soalnya saya udah tergantung live lo, terlanjur live lo. Ini taman ya. Permisi Mbak. Iya Mas. Mas, saya bisa minta tolong. Tolong apa tuh Mbak? Saya mau menerkan diri saya. Murah kok. Satu malam cuma 500 saja. Mbak, boleh nggak di sana aja kita ngobrol ya? Boleh nggak? Nggak apa kan ngobrol di situ? Dia nggak enak dilihatin orang gitu masalahnya. Di sini aja nggak apa Mbak. Di sini aja nggak apa. Mbak emang sering di sini berarti ya? Iya Mas.
Tadi itu maksudnya gimana konsepnya? Saya mau menaruhkan diri saya, Oh, Mbak, Mas. bisa jangan sentuh-sentuh dulu ya. Ya, Anda enak soalnya ya. Ya. Heeh. Apa ya? Apa ya, Mas? Nggak apa-apa, cuma yang begini aja. Iya kok, tapi nggak enak kok kalau misalkan liatin orang nih kan di kawasan umum loh, nggak enak kok diperhatiin orang kan gitu. Tadi Mbak bilang Mbak ingin nawari saya, maksudnya nawarin Mbak jual, maksudnya gimana? Mbak Gojek atau apa nih nawarin jasa? Karena kalau jasa ini yang pertama ada Gojek, driver ya kan, udah gitu yang kedua jasa masak, jasa dekor nih itu jasanya tuh tergolong jasa jiwa. Nah, jadi yang Mbak tawarkan ini sekarang apa? Diri saya, Mas. Hah? Iya. Ayolah, Mas. Aduh, kok aku sih merinding, wih. Jadi maaf ya, bukan saya merendahkan. Apa ya? Bukan berarti saya menafik. Saya boleh nggak nanya dulu Boleh. sama jenengan? Jenengan jadi cewek-cewek yang bisa dipakai itu sudah berapa lama? Sudah lama, Mas. Sudah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Kok mau gitu loh? Faktor apa? Ekonomi, Mas. Saya punya banyak kebutuhan. Jadi faktor ekonomi makanya jenengan rela melakukan hal yang kayak gitu. Iya. Cuman dalam 500.000. Iya, Mas. Satu malamnya aja 500.000. Kalau saya nggak mau gimana? Ayolah, Mas. Harus mau dong. Iya. Kalau misalkan saya nggak mau gimana? Harus mau. Iya, karena saya nanya dulu nih. Kalau nggak mau kenapa? Gimana gitu? Apakah 1 hari ini nggak ada orderan atau Iya, gimana? nggak ada, Mas. Kosong. Belum ada. Jenengan sudah berkeluarga atau belum? Belum, Mas. Saya masih gadis. Hah? Iya. Tapi udah nggak perawan gitu ya? Iya. Kok apa ya? Wanita itu kan mahkotanya kan ya? Maaf di situ kan gitu. Kok rela gitu loh? Mahkotanya itu diperjualbelikan seperti itu. Karena memang faktor susah banget atau gimana gitu. Iya. Keuangannya lagi tidak baik-baik saja, jadinya saya mau menjual diri saya. Awalnya gimana? Awalnya Mbak turun tuh gara-gara apa? Nah, gara-gara ekonomi benaran. Iya. Alhasil sekarang ketagihan. Lagian kan gampang, cuma gitu-gitu aja nyari duitnya. Mbak jangan senggol dulu, nggak enak betul lah. Beneran, lihatnya orang gitu loh. Malu saya. Apa cuma gini aja. Apa ya? Tapi kayaknya ini maaf ya, menurut saya sih bukan karena faktor ekonomi kebutuhan Mbak. Kayaknya ada suatu hal yang memang memaksa Mbak untuk melakukan. Gini, ada nggak hal atau orang yang memaksa Mbak untuk melakukan hal seperti ini? Iya ada, Mas. Yakin? Dia Mbak kayak gini memang karena unsur kemampuan sendiri Iya, kemauan saya. atau tidak ada paksaan? Tidak, Mas. Yakin? Ya. Boleh nggak Mbak ikut saya? Boleh. 500.000 kan? Iya. Mbak ikut saya ya? Oke yuk. Mbak ikut saya, beneran ya? Yuk. Tapi bener nih Mbak nggak dipaksa sama siapapun? Tidak, Mas. 1 malam 500.000? Iya. 500.000? Iya, Mas. Berarti kalau misalkan ini saya pakai Mbak sampai pagi 500? Sampai pagi? Sampai malamnya aja. 1 malam 500? Nggak sampai pagi? Ya lagi lah, Mas. Kalau sampai pagi lagi. Sampai pagi berapa? Boleh nggak kita duduk di sini? Boleh nggak kita duduk bentar? Biar enak ngobrol. Bismillah. Allah. Muhammad. Mbak bentar ya. Bentar ya. Bentar Mbak, sini aja dulu ya. Allah. Ya, aman. Bentar. Itu gini loh. Saya ngelihat nih ya, dari sisi apa ya? Saya kan seorang spiritual, saya paham orang jujur atau enggak. Tapi sepertinya beliau itu seperti ada unsur paksaan. Bukan karena kemauan diri sendiri. Sepertinya ada unsur paksaan. Jadi nanti saya akan mencoba menghipnotis. Ya. Saya akan cari lebih detail, saya akan mencari tahu lebih dalam lagi sebenarnya apa sih penyebab Mbak tadi itu rela menjual dirinya. Saya ingin mencari itu lebih dalam. Kamu ngerasa aneh nggak? Kayak ada hal yang disembunyikan nggak sih? Ya, dari tadi saya udah ngerasa nih. Ya? Dari wajahnya kayaknya semua yang diomongin itu semua bohong, nggak jujur. Ini pasti ada unsur paksaan dari pihak kedua. Entah itu. Tapi dia bilang sama saya, dia belum menikah.
Tapi kalau orang tuanya sendiri yang menjual dia, yang maksa dia untuk jual diri, itu nggak masuk akal sih sebenarnya. Tapi nanti kita akan cari tahu dan kita akan tanya lebih dalam. Yang mudah-mudahan nih, mohon doa untuk sahabat-sahabat. Mudah-mudahan dengan jalan ini Allah memberikan hidayah kepada Mbak tadi supaya lebih, ya apa ya, intinya meninggalkan hal seperti ini. Karena naudzubillah, ketika seseorang melakukan perbuatan zina, naudzubillah, itu dosa besar sahabat. Mari kita tanya lagi. Allah kirim. Ngambek ya. Jadi saya ada ini apa namanya, mau buang air kecil tadi. Mana tadi? Oh, ini. Mbak, ini maaf ya. Jadi saya ingin nanya lagi ya. Karena apa ya? Saya kan paling sedih gitu kalau ada seorang wanita melakukan, apalagi menjual diri, kan gitu. Emang Mbak positif apa yang Mbak lakukan sekarang ini itu tidak ada unsur paksaan dari siapapun? Suaranya pelan banget, Mbak, boleh kuat dikit nggak suaranya? Itu ada unsur paksaan dari pihak kedua nggak? Tidak, Mas. Yakin? Jenengan memang tidak ada unsur dari paksaan dari siapapun? Tidak ada. Tidak ada. Mbak, boleh nggak saya minta tolong jenengan pegangkan cincin ini? Apa? Cincinnya saya. Nanti akan saya bayar kok kamu. Boleh, Mas? Ya, boleh nggak? Ya, boleh nggak? Boleh. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Jenengan pakai. Bismillah. Hitungan ketiga Anda akan tertulis. 1, 2, 3. Oke sahabat, dengan wasilah liontin merah Ratu Kidul, saya berhasil menghipnotis dia sehingga dia tidak sadarkan diri. Di sini saya akan bertanya secara detail supaya dia jujur bahwasanya selama dia melakukan itu ada unsur orang kedua yang menyuruh dia. Untuk Mbak yang saya sentuh ya, untuk Mbak yang saya sentuh, Mbak ikuti apa yang saya tanyakan. Mbak jawab apa yang saya tanyakan. Jika Mbak memahami, Mbak akan anggukan kepala. Paham? Oke. Mbak yang saya sentuh ya, Mbak akan menjawab pertanyaan saya dengan sejujur-jujurnya. Ya, jika Mbak mengerti, Mbak anggukkan kepala. Oke. Untuk Mbak yang saya sentuh, Mbak nanti boleh buka mata dan jawab pertanyaan saya dengan sejujur-jujurnya tanpa ada unsur ditutup-tutupi. Jika paham, anggukkan kepala. Sekarang buka mata. Mbak, kalau boleh tahu nama Mbak siapa? Saya Sinta, Mas. Sinta. Iya. Ya. Mbak, boleh nggak saya nanya nih, gitu. Boleh, Mas. Sebenarnya apa sih penyebab Mbak rela melakukan perbuatan yang dolim, apalagi sampai menjual diri seperti ini? Mbak ngomong. Sebenarnya saya sudah mempunyai suami, Mas. Terus? Saya bekerja seperti ini, saya dipaksa, Mas. Omong aja nggak apa, omongin aja. Supaya saya mendapatkan uang. Kalau saya tidak mendapatkan uang, saya ditampar, Mas. Itu yang menampar siapa? Suami saya, Mas. Astagfirullahaladzim, sahabat. Ternyata beneran. Selama dugaan saya dipaksa sama suaminya. Jenengan sudah berapa lama nikah sama suaminya? Sudah 1 tahun lebih, Mas. Itu menikahnya di usia berapa jenengan? Kok bisa sempet nemu suami yang sampai melakukan perbuatan ini sama jenengan gitu, sampai momen fisik gitu loh? 17 tahun, Mas. Berarti 17 tahun belum tamat sekolah itu ya? Kelas 3 ya? Iya, Mas. Berarti masih sekolah udah nikah? Udah, karena saya hamil duluan. Astagfirullah. Itu awal mulanya suami Mbak berani nyuruh Mbak untuk berbuat seperti itu apa? Kapan dan kenapa gitu? Dia maksa sampai berani-berani nampar Mbak gitu. Karena dia narkoba, Mas. Dia membutuhkan uang itu. Kalau saya tidak mau, saya akan ditampar terus-terusan. Berarti kekerasan? Iya, Mas. Astagfirullahaladzim, sahabat. Aduh, saya nggak habis pikir. Ada seorang suami yang berani seperti itu gitu loh.
Kan kok laki-laki ini kalau nggak mampu ngasih nafkah, udah nggak usah nikah. Ada aja. Ya Allah. Sampai sedih Mbak nih. Lihat itu. Ya Allah. Berarti Mbak, kalau misalkan nggak mau melakukan itu, Mbak berarti akan ditampar sama Iya, suaminya, Mas. dipukulin. Iya, Berarti setiap Mbak keluar itu sendirian atau diantar sama suaminya? diantar Mas. Berarti yang nyari lapak ini suami jenengan sendiri. Iya Mas, Berarti rumah jenengan jauh nggak dari sini kira-kira? jauh Mas, Ada berapa jam kira-kira? 25 menit. Ya, hampir setengah jam lah ya. Ya Allah Karim. Saya sedih sahabat kalau gini. Berarti ini maaf nih ya, kalau Mbak jual diri seperti itu, ketika nggak dapat duit, maaf kasarnya nggak laku lah kalau bahasanya saya bilang. Itu pernah nggak kejadian seperti itu? Pernah Mas. Lalu apa yang dibuat lagi jenengan? Saya selalu ditampar sama dia Mas sampai saya mempunyai uang. Berarti suami kamu apa nggak kerja? Tidak Mas. Dia terus-terusan narkoba terus. Berarti di rumah ungkang-ungkang kayak bos-bos itulah ya? Iya Mas. Kerjaannya main wanita terus Mas. Main wanita. Iya Mas. Makanya saya membutuhkan uang ini Mas. Mbak sampaikan aja unek-unek Mbak. Sebenarnya saya tidak mau Mas. Heeh. Gimana? Heeh. Daripada saya terus-terusan ditampar, ditendang Mas. Ya Allah, naudzubillah. Saya sampai gemeter sahabat dengerinnya. Gemeter sahabat, seriusan gemeter saya denger berita ginian. Mbak, ini maaf ya, saya nggak bisa sih nggak wanita nangis. Boleh nggak ini saya ketemu sama laki jenengan? Ya mana tahu. Intinya saya berusaha untuk membantu Mbak supaya Mbak nggak terjerumus di dunia malam seperti ini. Tapi saya mau nanya lagi, Mbak bener-bener nggak dalam hati kecil Mbak mau meninggalkan pekerjaan yang Mbak lakukan sekarang ini? Mau Mas. Demi Allah, Demi Allah. Mas. demi Rasulullah. Iya Mas. Masya Allah. Iya sahabat. Dia berbuat dosa, tapi dia takut akan dosa sendiri. Ini Masya Allah. Jadi ya mudah-mudahan saya akan mencari cara gimana supaya suaminya itu dapat hidayah. Karena dia ini dulu ceritanya nikahnya tuh di bawah umur sahabat, sama laki-laki yang mana ya dia tuh hamil duluan. Terkadang itu tadi pesan saya untuk orang tua di luar sana, jika kalian memiliki anak, jika mungkin kalian memiliki adik perempuan ya, dijagalah baik-baik ya, dirawat baik-baik, jangan sampai terjadi hal yang di luar logika kita, apalagi sampai melakukan hubungan di luar nikah atau hubungan layaknya di suami istri. Mbak, boleh nggak kalau saya ketemu sama suami jenengan? Boleh Mas. Nggak apa-apa, Tidak apa-apa. bener ya? Iya Mas. Mbak nggak ketakutan kan? Pokoknya nanti apapun yang terjadi, Mbak tetap tenang aja. Mbak nggak usah takut. Mau itu ancaman gimana, itu resikonya di saya. Iya Mas. Ya, saya paling nggak bisa nggak wanita seperti kan dijelaskan hukum zina itu naudzubillah parah banget itu dosa besar itu Mbak. Ya, jadi Mbak nggak usah takut. Kalau memang niat Mbak ingin meninggalkan perbuatan ini, ingin menjadi lebih baik, tanamkan dalam hati doa, ya Allah mudahkanlah niatku ini untuk terus mendekatkan diri kepada tanamkan dalam diri, yakin insya Allah ya. Untuk Mbak yang saya sentuh, Anda akan tertidur. Baik sahabat, ini kan kita benar ya. Jadi ngomong istilah lagi untuk sahabat, masya Allah. Jadi untuk merah Ratu Kidul ya sahabat. Jadi kalau sahabat mau, itu langsung aja WhatsApp di admin, tuh harganya 2 juta. 081397723334. Saya ulangi, untuk Liontin Merah Ratu Kidul itu maharnya 2 juta ya. Langsung panjenengan WhatsApp di admin di 081397723334. Langsung panjenengan WhatsApp di admin.
Kalau Mbak yang saya sentuh, Mbak akan terbang. Allah Akbar. Mbak, udah lega nggak? Lega nggak? Udah mas. Mbak tahu nggak? Ini Mbak jujur ya. Ya mas. Mbak punya suami kan? Punya mas. Iya kan? Iya. Kenapa Mbak tadi nggak jujur dari awal? Nunggu saya hipnotis dulu. Saya takut mas. Ya udah, nanti insya Allah akan saya bantu. Yang penting jangan takut. Iya mas. Jangan takut. Nanti saya akan bantu supaya intinya mengingatkan suami jenengan. Karena Masya Allah, jenengan ini salah satu istri yang sangat benar-benar patuh. Ya walaupun saking kepatuhannya itu ya sampai berbuat hal seperti ini kok mau. Tapi saya yakin kalau tidak ada unsur kekerasan di situ, pasti jenengan gak akan melakukan itu. Saya yakin itu, ya. Jadi nanti Mbak tetap saya kasih uang, ya. Tetap saya kasih uang, tapi maaf, ini saya tidak pakai Mbak. Jadi kalau bisa ke depannya Mbak jangan melakukan itu lagi. Nah nanti Mbak balik sama saya satu mobil, ya. Saya antar ke rumah Mbak, dan nanti saya ingin lihat rumahnya di mana dan saya akan mencari. Intinya saya ingin ketemu sama suami jenengan, ya. Saya ingin ketemu sama suami jenengan, dan insya Allah nanti saya usahakan, saya akan ingatkan beliau. Mbak jangan takut, ya. Jangan takut dia apa-apain sama suami jenengan, ya. Mbak Sinta, Iya, Mbak Sinta. Ya, Mbak nggak usah takut. Bismillah aja, insya Allah. Mudah-mudahan nanti Allah kasih jalan. Mbak ya, kita satu mobil aja. Ya untuk sahabat-sahabat. Ya, jadi saya miris banget, sedih banget melihat berita kabar seperti ini, sahabat. Jadi kok ada seorang suami tega menjual istrinya. Kok miris gitu loh. Seharusnya seorang laki-laki apalagi sudah menikah itu menjadi kepala rumah tangga yang mana bisa menjaga istri, bisa menjaga anaknya gitu. Tapi malah istrinya kok dijual. Udah gitu suaminya juga, tadi kita dengar info langsung dari mbaknya, suaminya ini malah suka main wanita, suka minum minuman keras ya, sampai bahkan kalau misalkan istrinya tadi nggak menjual diri atau nggak laku gitu, atau nggak intinya pulang nggak bawa uang, itu suaminya akan main kekerasan atau main tampar. Naudzubillah. Jadi nanti sahabat-sahabat bantu doa sama bantu support, mudah-mudahan insya Allah nanti Allah kasih jalan kepada saya yang mana insya Allah bisa menjadikan mbak ini menjadi intinya lebih baik ya, insya Allah biar mbak ini nggak terkekang. Tapi kita lihat aja nanti seperti apa perkembangannya. Pokoknya saya siap untuk menemengi mbak ini supaya mbak ini tidak terjadi hal apapun. Depannya dengan semua ya, insya Allah nanti di bulan Ramadan saya akan mengadakan santunan anak yatim piatu. Jadi untuk panjenengan yang ingin berdonasi atau ingin memberikan sesuatu, monggo silakan. Sama satu lagi juga, apabila panjenengan ingin memaharkan liontin merah atau kidul, monggo silakan WhatsApp di nomor admin di nomor 081397723334. Saya ulangi, untuk nomor WhatsApp admin itu di 081397723334. Jadi untuk mahar liontin merah atau kidul itu maharnya di 2 juta, sahabat. Ini liontinnya, sahabat. Ya, ini liontin merah atau kidulnya. Untuk maharnya ini 2 juta. Ya, ini liontinnya. Untuk mahar 2 juta, insya Allah nanti sebagian itu akan kita gunakan untuk santunan yatim piatu di bulan Ramadan, sahabat. Insya Allah bulan Ramadan pertengahan. Ini, sahabat, liontin merah atau kidul. Ini untuk maharnya saya kasih di 2 juta rupiah. Ya, liontin merah atau kidul. Untuk liontin cuma ada 3. Nah nanti insya Allah kalau mbak mengambil selesai, mbak saya kasih gratis. Ingin enggak? Tapi niatkan ini untuk ibadah yang wasilah. Ya, semua itu kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Oke? Yang penting mbak tetap semangat ya. Tetap semangat. Yuk, ini berhubung sudah maghrib, kita ambil wudhu dulu. Mbak ikut mobil saya, kita nyari masjid atau musola terdekat ya. Baik, itu aja sahabat-sahabat ya. Jangan lupa untuk nomor admin tuh di 081397723334. Saya ulangi, untuk nomor admin di 081397723334. Saya akhiri, saya Fakir Masri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pocok selawat, tinggalkan maksiat, aculali sholat karo sedekah. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Ri terhadap anak yatim
Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Rey, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu.